Halo Sobat Kedai Kopi, Xiaomi tak mau ketinggalan dari para pesaingnya. Oleh karenanya mereka merilis smartphone baru. Xiaomi akhirnya melahirkan sosok penerus flagship Xiaomi Mi 10 untuk mengisi katalog terbaru. Ya benar, smartphone yang dirilis secara global pada Februari 2021 itu adalah Xiaomi Mi 11. Nah, buat sobat yang tertarik untuk membelinya, alangkah baiknya simak dulu 7 kelebihan dan kekurangan Xiaomi Mi 11. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita bahas poin-poin kelebihannya dulu. Tapi sebelum lanjut nonton jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah silakan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, performa tak tertandingi. Xiaomi Mi 11 adalah smartphone pertama di dunia yang menggunakan chipset kelas atas dari Qualcomm yakni Snapdragon 888 dengan fabrikasi 5nm. Chipset ini memiliki 8 inti yang terdiri dari satu core kencang 2,84 GHz berbasis ARM Cortex X1, 3 core medium 2,4 GHz berbasis ARM Cortex A78, serta 4 core hemat daya 1,8 GHz berbasis ARM Cortex A55. Arsitektur Cortex X1 yang dipakai pada chip ini diklaim lebih kencang 23% daripada Cortex A78 dan 30% ketimbang Cortex A77. Qualcomm menamai core berbasis Cortex X1-nya ini dengan Kryo 680. Selain itu ada pula GPU Adreno 660 yang disebut punya performa 35% lebih baik daripada Adreno 650 di Snapdragon 865. Apalagi Adreno 660 adalah GPU pertama untuk smartphone dengan dukungan teknologi variable shading rate. Dengan VRS ini, GPU bisa lebih leluasa melakukan penyesuaian untuk tak hanya mengejar kualitas, tetapi juga kelancaran performa. Banyak pihak menyebut bila Snapdragon 888 merupakan chipset terkencang di dunia pada saat ini. Dukungan storage berteknologi UFS 3.1 dan RAM berbasis LPDDR5 juga turut berpengaruh terhadap performa Mi 11 dalam menangani berbagai tugas. Kedua, desain hampir sempurna. Xiaomi Mi 11 menyuguhkan desain indah dan menawan dilihat dari berbagai sisi. Layar yang lebar dan diameter kamera depan diperkecil menjadi 3 mm saja. Smartphone ini mempertahankan garis desain sisi melengkung ke dalam baik pada bagian depan maupun belakang. Frame logam yang digunakan untuk menyatukan bagian depan dan belakangnya benar-benar tipis. Hanya sedikit melebar pada bagian tombol power dan volume, sehingga ketika sobat memegang Xiaomi Mi 11 nyaris seperti menggenggam selembar kertas. Perancang desain Mi 11 terlihat semakin memperhatikan detail finishing. Hal itu dibuktikan dengan celah perpotongan antara frame, bagian depan dan bagian belakangnya yang benar-benar presisi. Tidak ada sudut-sudut yang tajam. Tombol-tombol terasa enak ditekan, bahkan sisi bawahnya yang lurus bisa membuat smartphone ini berdiri tegak. Xiaomi menyediakan 6 varian warna dengan 2 jenis material. Untuk varian warna biru, putih, hitam, dan biru garis-garis edisi spesial Leijun menggunakan material kaca AG Frosted. Material kaca biasanya dikenal gampang dekil karena menyimpan sidik jari. Namun hal itu tak terjadi pada Mi 11 ini. Sementara itu, varian Smoke Purple dan Haki memakai material kulit. Ini adalah kali pertama Xiaomi menggunakan material kulit. Bahan kulit yang dipakai membuat smartphone ini nyaman dan tidak licin saat dipegang. Baik material kaca maupun kulit logo Mi tak terlihat lagi dan diganti dengan tulisan Xiaomi. Hanya saja untuk material kulit, ada hiasan logam berbentuk lingkaran sebelum tulisan Xiaomi. Beranjak ke modul kamera belakang, bentuknya oval dan sedikit menonjol dari permukaan. Pemilihan bentuk modul ini adalah hal yang tepat. Pasalnya bentuk kamera belakang seperti tanda seru pada Mi 10 rentan tersentuh jari. Adapun dudukan kamera belakangnya merupakan aluminium yang dibikin melalui proses CNC. Bagian depan modul dilapisi bahan kaca dengan sisi hitam pada lensa utama dan ultrawide. Smartphone ini juga sudah terlindungi kaca Corning Gorilla Glass Victus, sehingga aman ketika terkena goresan atau benturan benda tajam seperti cutter dan sejenisnya. Ketiga, kamera sangat mumpuni. Xiaomi Mi 11 sudah dibekali lensa utama beresolusi 108 megapiksel. Sebagian dari sobat mungkin masih bertanya-tanya bagaimana smartphone ini bisa menghasilkan foto dengan resolusi jumbo.
Teknologi 4-in-1 binning pixel adalah jawabannya. Secara sederhana, pixel binning membuat smartphone menggabungkan beberapa pixel menjadi satu pixel besar. Dalam hal ini, Mi 11 menggabungkan 4x27 megapiksel. Metode ini dipilih agar kamera dapat menangkap lebih banyak cahaya. Teknologi ini diawali pada 2012 saat Nokia 808 PureView meluncur. Foto yang dihasilkan kamera utamanya sangat bagus. Kameranya sangat detail, serasa bisa menggantikan kamera DSLR. Meski begitu, fokus dan white balance-nya sedikit bermasalah saat membidik benda yang ada di dalam ruangan. Selain kamera utama 108 megapiksel, Mi 11 juga masih punya kamera ultra wide angle 13 megapiksel dan makro 5 megapiksel. Warna yang dihasilkan kamera ultra wide-nya sama jernihnya dengan kamera utama. Hanya saja detailnya sedikit berkurang dan warna kulit agak kabur. Kemudian kamera depannya beresolusi 20 megapiksel. Gambar yang dihasilkan benar-benar tajam dan selalu bagus di berbagai kondisi. Ketajamannya tidak hanya berfokus pada wajah, tetapi juga pada pakaian dan aksesoris yang dikenakan. Kamera smartphone ini sudah mendukung slow motion 960 fps. Resolusi perekaman videonya maksimal di 8K 30 fps. Ada juga mode super makro dan mode-mode untuk efek film. Keempat, tampilan layar memukau. Xiaomi Mi 11 bukanlah smartphone gaming sebagaimana saudaranya Black Shark 3, namun tampilan layar AMOLED yang tersmart mampu mengakomodasi lebih dari sekedar bermain game. Sebab akurasi dan kejernihan layar 6,81 inci beresolusi 2K-nya tiada dua. Kekayaan warnanya yang mencapai 1 miliar berkat dukungan SDR10+. Kecerahan layar puncaknya mencapai 1500 nits. Karena itu, layarnya sendiri mendapat sertifikasi rating tertinggi DisplayMate A+. Menyaksikan video 1440p 60 fps di YouTube akan sangat asik, nyaris seperti nyata. Kemudian berkat laju penyegaran 120Hz, layar smartphone ini jadi punya teknologi motion estimation dan motion compensation, berfungsi menghaluskan gerakan video, terutama video slow motion. Layar smartphone ini memiliki touch sampling rate sangat tinggi, yakni 480Hz. Sebagai informasi, standar touch sampling rate smartphone gaming biasanya sekitar 240Hz. Di sisi lain, sobat tak perlu khawatir bila refresh rate-nya yang tinggi menyebabkan baterai menjadi boros. Pasalnya, sistem akan otomatis melakukan switch ke laju penyegaran yang lebih rendah. Temperatur warna yang ditampilkan layarnya pun bisa diatur sesuka hati. Terakhir, layarnya yang dilapisi Corning Gorilla Glass Victus ini punya mode membaca dan mode anti-flicker. Bisa dibilang ini adalah layar AMOLED terbaik yang ada di smartphone saat ini. Kelima, jalankan MIUI 12.5. Xiaomi telah mengumumkan antarmuka terbaru racikan mereka pada Desember 2020 lalu. Bukan MIUI 13 seperti yang diisukan, melainkan MIUI 12.5. Mi 11 pun akhirnya dipercaya menjadi smartphone pertama yang mendapatkan MIUI 12.5 versi stabilnya. MIUI 12.5 yang berbasis Android 11 ini mengambil fokus privasi dan proteksi terhadap penggunanya. Hal ini membuat pengguna mampu mencegah aplikasi memanfaatkan data pribadi dan riwayat lokasinya. Selain privasi dan proteksi, ada perbaikan manajemen notifikasi serta perbaikan visual. Xiaomi menyatakan kalau UI ini adalah antarmuka yang mereka desain ulang dari awal. Langkah tersebut diklaim mampu memangkas pemakaian prosesor sebanyak 22% dan menurunkan penggunaan daya hingga 15% dibanding MIUI versi sebelumnya. Xiaomi Mi 11 memang membawa segudang keunggulan yang menggiurkan. Walau begitu, ada beberapa hal yang perlu sobat ketahui sebagai catatan penting. Beberapa poin kekurangannya mungkin akan menjadi pertimbangan sebelum sobat membeli smartphone ini. Apa sajakah itu? Pertama, baterai biasa saja. Kapasitas baterai Mi 11 memang sedikit lebih kecil dari Mi 10, yakni 4600 mAh. Akan tetapi itu bukan masalah yang serius. Peningkatan suhu yang diakibatkan oleh chipset tetap menjadi alasan utama mengapa baterai smartphone ini lebih cepat terkuras. Intinya, efisiensi baterai Mi 11 biasa-biasa saja. Hal ini menyiratkan makna bahwa perpaduan antara Snapdragon 888 dengan layar beresolusi Quad HD Plus dan laju penyegaran 120 fps tidak memberi impresi cukup baik. Walau demikian, hal itu bisa ditoleransi dengan dukungan teknologi pengisian cepat.
Xiaomi mengklaim mengisi baterai dari 0% hingga penuh cuma butuh waktu 45 menit saja dengan cas kabel 55 watt. Sedangkan jika baterai diisi dengan cas wireless 50 watt, waktu yang dibutuhkan dari 0% hingga penuh adalah 53 menit. Kedua, tanpa charger dan slot micro SD. Di Cina, Mi 11 dapat dibeli dengan dua paket. Paket standar berisi smartphone tanpa charger, sedangkan paket lengkap berisi smartphone beserta charger 55 watt dan kabelnya. Dua-duanya dijual dengan harga yang sama. Walau begitu, atas alasan peduli lingkungan, bisa jadi charger bakal dihilangkan dalam paket penjualan pada masa mendatang. Xiaomi juga tak membekali smartphone ini dengan slot micro SD sebagai opsi ekspansi kapasitas penyimpanan. Nah, setelah tahu kelebihan dan kekurangannya, apakah Xiaomi Mi 11 ini layak untuk dimiliki? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar sob. Dan seperti biasa, saya admin Gede Kopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.